Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, teman-teman yang berbahagia, kali ini kita akan menjelaskan sedikit preview, gambaran tentang apa saja sih poin-poin yang akan kami sampaikan, yang akan saya sampaikan di dalam kursus online ini, kursus online metode tes ini. Kurang lebih ada 10 ya yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama adalah menghafal Al-Quran itu karena mau atau mampu, ya. Jadi kita ingin melihat faktor-faktor yang bisa mempermudah orang menghafal Quran, dan juga kita mencoba untuk mencari faktor itu mana yang terbesar, ya. Karena kalau kita sudah tahu problemnya, kita sudah tahu masalahnya, kalau salah seorang pelatih trainer itu bilang, kalau kita sudah tahu painnya, rasa sakitnya di bagian mana, maka kita bisa menyelesaikan di bagian itu dengan porsi yang tepat. Sekali lagi, porsi yang tepat. Ya. Yang kedua, kita akan belajar tentang kelalaian kita terhadap Quran. Ya. Apakah selama ini kita lalai atau tidak? Dan kalau lalai, harusnya kita bagaimana? Ya. Yang ketiga, kita akan memperkuat bagaimana keinginan bersama Quran itu muncul. Ya, karena bisa jadi ada orang yang punya waktu luang tapi belum bisa memaksimalkan waktu luangnya bersama Quran. Ya, lalu juga kita akan bisa meningkatkan bagaimana manfaat interaksi bersama Quran ini bisa kita fahami, bisa kita visualisasikan terhadap kehidupan kita. Ya, karena kadang-kadang kalau orang sudah tahu manfaatnya, dia akan mampu memberikan yang terbaik. Yang kelima, baru Bapak Ibu teman-teman akan belajar tentang sejarah metode tes, ya. Saya sisipkan di sini supaya bisa memahami, ya, dari mana kemudian metode ini lahir, latar belakangnya apa, dan apa yang ingin dilakukan oleh metode tes. Lalu yang keenam, kita akan belajar tentang dua perubahan mendasar di metode tes ini. Jadi kalau menggunakan metode tes, harusnya dua hal ini berubah, ya. Jadi kalau nggak berubah, akhirnya kan nggak beda dengan yang lain. Ya, kita ingin berubah, dan kemudian dengan perubahan itu kita mendapatkan hasil yang signifikan, ya. Bagaimana caranya? Misalkan seorang ibu 53 tahun bisa hafal 30 juz selama 53 hari. Nah, di bagian perubahan-perubahan kita lakukan. Bagaimana caranya seorang anak usia 16 tahun kemarin bisa selesaikan setoran 30 juznya selama 65 hari tanpa pesantren, ya. Jadi cuman masuk jam 7, pulang jam 1 siang, Senin sampai Jumat. Lalu kemudian anak itu bisa memungkinkan hafalannya sampai kemarin sudah selesai 10 juz, ya, dalam waktu hanya beberapa pekan. Nah, di dua perubahan inilah yang kemudian kita perbaiki di metode tes. Bagaimana kemudian cerita tentang anak 10 tahun bisa hafal 30 juz dalam 50 hari pun sama, ya. Lalu yang ketujuh, kita akan belajar tentang rumus pertama metode tes. Nah, apa itu rumusnya? PD. Bagaimana ceritanya? Ya, besok kita perlihatkan lah, ya. Lalu rumus kedua metode tes IM2. Kita juga akan belajar tentang rumus-rumus ini karena metode tes rumusnya hanya 3, ya. Rumus ketiganya adalah 120/4. Nah, ketiga rumus ini harus kita gunakan, harus kita lakukan dengan baik, ya, supaya tidak ada komponen-komponen yang kita tinggalkan sehingga tidak terjadi nilai yang signifikan, hasil yang maksimal. Ya, karena kalau ingin menggunakan metode tes, ketiga rumus ini harus digunakan. Ya, PD-nya digunakan, IM2 digunakan, 120/4-nya pun digunakan. Lalu yang terakhir, kita akan belajar tentang aplikasinya bagaimana sih? Bukan aplikasi di sini, bukan aplikasi program, ya, untuk Android misalkan, bukan. Tapi bagaimana kita menggunakan metode ini untuk pribadi, untuk kita. Ya, Bapak Ibu, untuk teman-teman yang kemudian sudah mengikuti kursus online ini, bagaimana bisa kita yang sibuk dengan aktivitas kita, ya, pengen kan gitu, ya, walaupun kerja, walaupun pengusaha, tapi pengen hafal Quran juga kan. Nah, bagaimana caranya bisa hafal 30 juz dalam 7 tahun? Bagaimana setahun bisa 3 juz, ya, tapi hafalannya kuat, ya. Ini akan kita bahas di bagian yang terakhir ini, ya. Hafalannya kuat, terus tahun kedua bisa meningkat jadi 4 juz,
tapi hafalannya kuat, terus meningkat sampai nanti tahun ke-7 bisa selesaikan 30 juz. Ya, saya pikir semua orang berhak untuk mendapatkan ini, dan kalau orang sibuk saja bisa melakukan ini, harusnya yang tidak sibuk bisa melakukannya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, teman-teman yang berbahagia, ini kemudian 10 hal yang akan kita pelajari di kursus online ini. Ya, mudah-mudahan dengan begitu Bapak Ibu bisa mendapatkan semua hal, dari mulai teorinya, rumus-rumusnya, lalu sampai prakteknya. Ya, karena kita berharap bahwa kursus online ini harus dipraktekkan. Apa saja yang kita praktekkan, kita lakukan, itu yang menjadi bagian dari evaluasi kita. Itu saja mungkin. Terima kasih.